Pembacaan dari nubuat Hosea. Israel adalah pohon anggur yang riak tumbuhannya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Tuhan akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami. Dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Maka menaburlah sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kalian dengan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, carilah selalu wajah Tuhan. Carilah selalu wajah Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah selalu wajah Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Carilah selalu wajah Tuhan. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Carilah selalu wajah Tuhan. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka,
Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Beberapa kutip permenungan dari bacaan-bacaan hari ini. Yang pertama, Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk mencarinya dalam setiap waktu. Dan jalan pertobatan menjadi kesempatan terbaik bagi kita untuk mengharapkan keadilan dan keselamatan dari Allah. Yang kedua, menghancurkan kuasa-kuasa kejahatan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Inilah tugas kita sebagai rasul zaman ini. Opsi kita adalah orang-orang miskin, mereka yang kurang diperhatikan, laksana domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yang ketiga, marilah pergi, kita diutus. Inilah mandat bagi kita untuk berbagi berkat dengan sesama. Sangatlah salah jika kita berpikir bahwa menjadi murid Kristus cukup dengan datang ke gereja tiap hari dan menerima lengkap semua sakramen. Kita menerima banyak hal dari Tuhan, baiklah kita mulai melakukan sesuatu baginya dan untuk sesama. Maka lakukanlah kata-kata dari Santo Agustinus ini. Serahkan masa lalumu pada belas kasih Allah dan percayakanlah masa depanmu pada penyelenggaranya. Kemudian isilah saat ini dengan perbuatan kasih yang tulus. Semoga rahmat Allah menolong kita. Amin.